Selamat hari Minggu buat kita semua. Dan selamat hari Minggu juga kepada adik-adik sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar. Ibadah kita hari ini yaitu Minggu Pelajar GKPS. Nama minggu kita hari ini yaitu minggu keempat setelah Trinitatis. Topik minggu kita hari ini berseru dalam kesesakan. Pemberitahuan kepada kita. Yang pertama, hari ini ibadah sekolah minggu kelas besar dan kelas kecil bersama-sama ibadah dengan jemaat. Karena hari ini Minggu Pelajar GKPS. Yang kedua, mohon segala alat komunikasi dinonaktifkan atau di silent, biar semua ibadah kita berjalan dengan khusyuk atau berjalan dengan lancar. Yang ketiga, selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja GKPS Harapan Indah. Sebelum kita mulai ibadah, kita masuk dalam saat teduh.
nanti ada di situ di acara kalau pelajar, nanti semua pelajar membaca semuanya. Kalau ada orang tua soreanya membaca semuanya. Kami undang jemaat dan adik-adik sekolah minggu kelas kecil dan kelas besar untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi seperti rusa rindu sungai ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ini orang mati dan tidak melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tanganmu ada hikmat senantiasa. Sebab Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang berkenan kepadanya. Terpujilah Engkau Tuhan, sejak dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat, hikmat, pengetahuan, dan keberhasilan. Kami patut bersyukur atas tuntunan Tuhan kepada anak-anak kami. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu
untuk menyerahkan kehidupan anak-anak kami, generasi gereja Tuhan yang sedang menempuh pendidikan. Urapi dan berkatilah mereka untuk semakin berkembang dan bertumbuh di dalam hikmat dan pengertian demi menggapai cita-cita mereka. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan dan dimuliakan, sebab Engkaulah sumber pengetahuan dan didikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai ayat 2. Berdiri. Marilah datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati untuk mengaku kelemahan dan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami menyembah dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari betapa banyak dosa, kelalaian, dan kekurangan yang kami lakukan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain lebih menarik hati serta menggoda pikiran kami. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, anggota keluarga, dan warga masyarakat, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois serta kurang peduli terhadap sesama. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersujud dan mengaku segala dosa serta pelanggaran kami. Kami menyadari kelalaian dan kekurangan yang kami lakukan dalam hidup kami sebagai kami belum menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami belum sanggup mengikuti teladan Kristus rasa ketaatan dan kesetiaannya, mengemban tugas yang telah ditetapkan Bapa kepadanya. Pikiran kami lebih cenderung hanya kepada memenuhi kebutuhan materi dan biaya sekolah saja. Kami juga sering memaksakan kehendak kami saat mereka tanpa mendengarkan keinginan dan harapan mereka. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami.
kasihanilah kami dan ampunilah kami. Dengarkanlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaruan bumimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikan tinggalkan kebenaran, dan berbaju silakan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terima pokok keselamatan dan pedang roh. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib di kanan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Sekarang kita memasuki acara khusus. Kita masuk acara khusus. Acara khusus yang pertama membaca atau menyaksikan pesan pastoral sinode pimpinan sinode GKPS. Yang kedua
persembahan pujian anak sekolah minggu. Yang ketiga, warta jemaat. Yang keempat, doa syafaat yang akan dibawakan Inang Elserida Guru Sekayu. Salam ibadah goran ini Tuhan Yesus Kristus. Sadarion aima napawalukon ibadah kita minggu pelajar di KPS. Nah itu praktek dari tahun 2017. Tonggo paponsiho ni hitam kita minggu pelajar aima asal hagamit lingkup pelayanan di KPS berpartisipasi akan membahan pelayanan yang terbaik. Atau hagamit membahan di KPS kapatan pendidikan yang terbaik aima pendidikan di bagasi Kristus pakon pendidikan di persekolahan kemudian para sanami tonak bani minggu pelajar. Onjolan ni hagamit mengenai bayan kita bani pendidikan aima hatani naibarta. Halani hatani naibartado nagabi onjolan ni habersayaw. Hasitoran apa hapentara. Soman tersurat dan boleh 2 ayat 10. Ibadah setia do pokok segala laratan namarisi hapentara apa habutoh. Kita marhite hata ni nebatado mangasip kita dari pendidikan yang terbaik dibanding nyoba. Salah satu semangat materi minggu pelajar aima riat marfaroh. Allah firman sumber daya manusia di KPS, magiti pendidikan yang terbaik akan berkarakter Kristus dibanding nyoba. Alang lain, tiap kita marsiupan marhite kuria sor distrik akan sa di KPS. Marhite menama murid nyoba, aseboy dapatan pendidikan yang terbaik dan sekolah yang terbaik, apapun perguruan tinggi, nah berkualitas. Bahan pakontrol kita kegiatan dia punya pendidikan kamu bani kuliah kami. Kubani haganut nyoba di KPS nganuan sanggaman dihudi pendidikan pertama ibadah setongo akan marondus subhani Tuhan lakon maraya surah-surah marhidi pendidikan dengan kita hatan Tuhan dari 2 Timotius 10 ayat 10 dan sudah terpilih nama kata ayat segala surat ini silahat pemilebatar anjaran berguna memudahi mamisah kaululihon atau maluhu walatorong asigukan dia pemilih ini bapak mangasib dari segala horja nama dia. Atau hatan ni pertama namang joki tambahan matoras takon pasti sedang hadirkan lembah. Atau gabi lembah na terdidik jangan marmar biaran kubani naibata. Marhita minggu pelajar sadarion tetap mendukung kita hadirkan pelayanan di Yayasan Pendidikan GKPS. Dukungan ini dari Homa Ibayan kita marhite na berpartisipasi banyak program gota di Yayasan Pendidikan GKPS. Aina memberi pemurian bidang nyoba nomor sekolah di Yayasan Pendidikan GKPS. Dukung kita Homa terus program sekolah unggulan na dima itu dan Yayasan Pendidikan GKPS.
ate marhitehoni lambun marbuah mo hasadaon pakon pangidan kita. Saya lambun iparuhudin pakon ipaguguli Tuhan mahita bani naman beri pelayanan na terbaik wali hajabut menyembah marhite minggu pelajar IKTS mon. Sekarang persembahan kelas CD. Baik, yang kelas CD atau perguru manaksihon dipersilahkan untuk maju ke depan.
JJ. Berikut adalah kesaksian dari teman-teman Parguru Manaksihon kelas CD di Gereja GKPS Harapan Indah. Menjalankan perintah ataupun firman Tuhan itu tidak hanya melalui apa yang ada dalam pikiran ataupun pemahaman kita, tapi juga melalui yang ada dan terlihat dalam kehidupan yang kita jalani. Banyak tantangan dan juga kejadian-kejadian yang kita lalui, baik itu dalam sukacita ataupun dukacita. Memang semua itu diizinkan Tuhan terjadi dalam diri kita. Tapi jika kita tetap mengandalkan Tuhan, maka semua itu akan dapat kita lalui bersama Dia. Maka inilah kesaksian dari teman-teman Parguru Manaksihon melalui ayat emas dalam hidup mereka. Dan mengapa mereka memilih ayat emas itu timbul dalam hidup mereka. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam pengertianmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu. Teruntuk pelajar dan kita semua, kita sering minder dan mengalami malu di lingkungan yang baru, dan kita dipaksa untuk beradaptasi di lingkungan tersebut. Ayat ini menegaskan atau mengajak kita untuk percaya diri melalui menjadi teladan dalam tingkah laku, perkataan, dan perbuatan. Dan ayat inilah membuat saya untuk menjadi percaya diri untuk beradaptasi di lingkungan baru. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Untuk kita semua, terutama teman-teman remaja dan pemuda, saya memilih ayat ini karena menurut saya ini adalah ayat yang menjadi penopang utama dalam memulai dan menjalani proses kehidupan. Pengajaran dan didikan dari orang tua sangatlah penting bagi saya, apalagi dalam memotivasi saya saat menjalani pendidikan sampai saat ini. Karena pilihan yang kita tentukan akan menjadi fondasi kita dalam menjalani proses. Pilih berperilaku yang baik atau berbuat seperti yang tidak Tuhan kehendaki. Itu semua terlihat dalam prakteknya. Kalau saya tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan yang menjadi fondasi dalam kehidupan saya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutemui di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Inang, orang tua kami, dan teman-teman Ibu Poso dan juga remaja, banyak kita lihat saat ini mereka para pelajar yang salah mengertikan, bahkan memang tidak mengerti apa maksud dari ayat yang saya sampaikan ini. Seperti anak-anak muda yang sebagian masih pelajar, mereka berdoa dan memanggil-manggil nama Tuhan untuk beradu cepat ataupun balapan motor secara liar di jalanan. Padahal kegiatan itu adalah yang menentang Tuhan dan sudah dilarang oleh pemerintah karena membahayakan nyawa mereka. Tetapi saya menyukai ayat ini karena saya yakin bahwa segala aktivitas maupun persoalan hidup yang datangnya baik ataupun tidak, namun jika Tuhan yang menjadi andalan hidup kita, saya yakin apapun perkara itu dapat saya hadapi jika bersama-sama dengan Dia, bukan malah seperti kita cari masalah untuk memuji Tuhan, seperti yang dilakukan pembalap-pembalap liar itu, mengadu cepat motor yang ia naiki, ataupun dengan hal yang lain serupa dengan itu. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Karena Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak akan meninggalkan engkau. Saya, sebagai kelompok pelajar, mengakui bahwa dulunya
Saya adalah orang yang takut akan sesuatu yang belum saya mulai. Saya mudah selalu berpikiran negatif dan khawatir akan suatu aktivitas yang belum pernah saya lihat dan saya coba. Tetapi, kuasa Tuhan baru saya mengerti sekitar tahun 2023 lalu. Saya menemukan ayat ini dan merenung-renungkannya. Ternyata benar bahwa tidak ada gunanya untuk takut ataupun menyerah akan suatu aktivitas, karena Tuhan selalu menyertai saya di setiap jalan saya. Maka, sampai saat ini pun, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah diterima di perguruan tinggi. Itulah yang saya rasakan jika ada pertobatan yang tulus di dalam hati saya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu bedakan manakah yang berkenan pada Allah, apa yang baik di mata Allah, dan yang sempurna. Saya sebagai pelajar yang masih duduk di bangku SMA, sering sekali melihat teman-teman saya pada saat ini terpaku dalam pertemanan yang mungkin tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena sudah banyak teman-teman yang terpengaruh oleh kecanggihan teknologi zaman sekarang, dan bahkan sudah sejak lama, sampai kecanggihan teknologi tersebut mulai merusak pikiran mereka dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan kepada teman yang lain, bahkan mengucapkan untuk guru-guru di sekolah. Tapi saya semenjak guru ini mulai mengingat ayat amal saya tersebut untuk dapat saya lakukan yang baik terhadap teman-teman saya, bahkan dengan sesama ataupun orang tua. Karena tidak ada gunanya kita yang sering berkomunikasi dengan Tuhan, datang ke gereja dan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan, tetapi masih melakukan tindakan seperti itu. Maka dari itu, lakukan kitalah apa yang sudah menjadi pengalaman dalam hidup kita, seperti yang disaksikan oleh teman-teman kita perguru Manaksihun, dan apa yang sudah dipelajari melalui perjalanan kehidupan kita, agar menjadi motivasi juga bagi diri sendiri dan juga bagi banyak orang. Tuhanlah yang tetapkan dalam kita dan tempat kita mengadu. Tuhanlah pembawa damai sukacita yang menemani kita dalam mengerjakan itu semua. Amin. Para sahabat Guru, selamat minggu pelajar Mahbata Aganu Jemaat GKPS Harapan Indah. Tak perlu kami ketahuan terima kasih bani Bapak Pendeta David Madloja Lojar GKPS Harapan Indah yang telah melayani kami bani kebaktian on. Saya tas basuk tuhungan pertama tentang pelayanan minam mengenai hama adil warga prosi tutupetene. Selamat beribadah di tahun Indonesia baru pertama sekali datang beribadah di GKPS Harapan Indah dan selamat bergabung. Kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah dalam satu minggu ini. Nah, perlu hari ini pemberian materi kelas ini sementara diliburkan. Padahal pimpinan majelis dan calon majelis se-GKPS Cempaka Putih akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 23 Juni 2024, waktunya pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Topiknya peraturan GKPS tentang teknis kebaktian dan pedoman pakaian pelayanan. Narasumbernya Pendeta Dr. Richard Siboro. Tempat online Zoom meeting atau link Zoom share di WA group.
Pada saat acara Zoom dilaksanakan, posisi kamera dihidupkan atau di-on-kan. Patuluhon, pertuturan Naomi sedistrik 7 akan dilaksanakan pada hari Senin 24 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempatnya di KPS Cikoko. 4. PA Inang akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Juni 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat, tempatnya di GKPS Harapan Indah. Yang kelima, sermon majelis dan calon majelis GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Juni 2024, waktunya pukul 19 waktu Indonesia Barat, tempat GKPS Harapan Indah, dilayani Inang PW Lesnaria Damani, Naman Jabui Ketua Bapak Rudiwat Membayar. 6. Pertonggoan rumah tangga akan dilaksanakan hari Jumat 28 Juni 2024, waktunya pukul 19.30. Ambilan Situa Ricardo Purba, agenda calon Samas Erikson Manurung, Dodi Situa Jaris Brenda Manik, model kebaktiannya model C, tuan rumah keluarga Periama Damanik, Boru Merpau, tempatnya menyusul. 7. Ibadah doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juni 2024, waktu pukul 5 waktu Indonesia Barat, Pialing Jum, petugas renungan KSY Jelita Purba. MC Situa Ronaldo Sitopu, doa syafaat Samas Romaida Simanjuntak dan Bapak John Berry Purba. 8. Bagi keluarga jemaat GKPS Harapan Indah diinformasikan kembali untuk persembahan bulanan. Adapun peruntukan BNU bulanan untuk Sinode Pusat 60%, untuk resort 15%, dan untuk jemaat 25%. 9. Untuk jemaat yang ingin mencicil janji iman dapat melihat daftar yang tertera pada WA grup GKPS Harapan Indah. Dan bagi jemaat yang belum mendaftar dan ingin mendaftarkan janji iman dapat menghubungi PMJ atau panitia pembangunan. 10. Retreat camping atau kemah anak sekolah minggu remaja GKPS Distrik 7 dan ibadah raya sekolah minggu GKPS Distrik 7, pengurus sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang akan diadakan pada hari Jumat sampai Minggu 28 Juni sampai 30 Juni 2024, tempatnya Rikem Remaja. Minggu 30 Juni 2024, ibadah raya seluruh anak sekolah minggu. Tempat acara area Gunung Pancar Sentul. Biaya pendaftaran Rp300.000 per anak atau pendaftaran ke pengurus sekolah minggu jemaat masing-masing. Usia peserta minimum 12 tahun dan belum angkat sidik. Nomor rekening panitia bisa dilihat pada buku warta ini. 11. Ibadah raya anak sekolah minggu di Pabel GKPS Distrik 7 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 di Ragunan, Jakarta Selatan. 12.
Ya dongkon berbaktian pamasuon anggota jemaat GKPS Harapan Indah, Rituan Hadianto Simarmata, anaknya Bapak Situa Saat Simarmata, tinubuhkon ni inang Situa Pridona Tondang, tokon tunangan ni Des Maria Boru Purba Tondang, boruni Bapak almarhum Pendin Purba Tondang, tinubuhkon ni inang Sarmaulina Sumbayak, anggota jemaat GKPS Bekasi, naya dongkon bani hari Sabtu tanggal 20 Juni 2024, waktunya pukul 8 waktu Indonesia Barat di GKPS Harapan Indah. 13. Selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun seminggu ini. Naperlobe Temudi Anastasia Junia Munte 21 Juni. Kehadiran pertemuan pada tanggal 21 Juni 2024. Naman Jabui Diarman Sarage Borsupayung, ambilan pendeta Richard Siboro. Nah hadir Situa Pitu Halak, Samas 2 halak, calon setua 2 halak, calon samas 5 halak, bapak 4 halak, inang 10 tolu halak, naposo 2 halak, tupu 35 halak. Kehadiran sermon majelis Bani Rabu nado pelewat tanggal 10 Juni 2024, boy didah kita bani wartawan penemes. Duit nama masuk bata bani tanggal 20 Juni 2024. Pemasukan 6.800.525 rupiah. Total pemasukan minggu ini 233.620 rupiah. Saldo awal minggu sebelumnya itu 1.227.607 rupiah. Saldo akhir minggu ini 1.121.227 rupiah. Subtotal pengeluaran seminggu ini 5.406.905 rupiah. Pengeluaran untuk sinode dan resort akhir bulan 5.344.000 rupiah. Saldo akhir bulan bahatni 2.837.227 rupiah. Keuangan Panitia Pembangunan pertanggal 23 Juni 2024. Total pemasukan minggu 2.450.000 rupiah. Total pengeluaran minggu tidak ada. Saldo minggu sebelumnya 45.471.566 rupiah. Saldo akhir 47.871.566 rupiah. Sisa pinjaman jemaat 650.650. Ya, demikianlah tingking keuangan yang berjalan selama seminggu ini. Yang gedong kulina perlu uraiannya lebih jelas bisa diminta sama bendahara. Duit masuk bata ibadah sedarion. Nah perlobe persembahan bulanan kembali keluarga Situa Ricardo Purba
Bahatmi Rp100.000. Bagal Ningur Humbani Situa Ricardo Purba, Tukas Pembangunan Bahatmi Rp200.000. Bagal Persembahan Bulanan Humbani Naposo Aldo Purba, Bahatmi Rp50.000. Humbani Keluarga Edi Tondang Doru Simarmata, Bahatmi Rp100.000. Umbani Inang Kami Santi Sinaga, Bahatmi Rp100.000. Najalolo Baganiur Humbani Situa J Sinaga atau orang tua ni Situa Peri Nelson Sinaga Narohul Lampung, Bahatmi Rp200.000. Najalolo duit Paradaton Mahajabuan Humbani Iwan dan Desma dari GKPS Sarapan Indah Bekasi, GKPS Bekasi, Bahatmi Rp250.000. Nah, Jalodo Paradatan Marhajabuan Humbani Irala tenang ya. Najalodo Begal Luhur Paradaton Marhajabuan Humbani Aldo Hasudungan Lumban Tobing Pokon Tulangani Saras Silalahi Bukas Penling dan Jemaat Pemberkatan Rp500.000. Hukas persembahan kasih Hukas Jemaat Rp100.000. 2. Hukas Parforja atau pelayan Rp100.000. 3. Kas Seksi Sekolah Minggu Rp100.000. 4. Kas Seksi Naposo Rp100.000. 5. Kas Seksi Inang Rp100.000. 6. Kas Seksi Bapak Rp100.000. Itu Kas Naomi Rp100.000. 8. Kas Pembangunan Rp100.000. Full timer DKPS Resort Cempaka Putih Rp300.000. Hukas Denling atau Pusat Rp100.000. Tutup Rp1.700.000. Duit masuk Bata Ibagas Sedarion tutup Rp2.700.000. Sai pasu-pasu Tuhan Nai Batama Perdalanan ni Duiton Sunai Huma Age Hita Haganupan. Namelayani Bani Tangga Bani hari Minggu 30 Juni 2024 ambilan Pendeta Enos Purba. Para agenda calon Samas Asriani Sibuan Doding, calon Samas Maruli Haloho, Partingting Situa Robertson, Tanggalang Stada, calon Situa Detensi Maringga, Panggalang 2, calon Samas Erikson Manurung, Pemerhati, calon Samas Delita Purba, Pemusik, Cila Damani, Singer 1, Epi Turnip, Singer 2, Serida Sipayung, Singer 3, Las Maria Situmorang, model kebaktian model D, kesaksian pujian Undani Seksi Naposo. Sonaina Tingting Namasa Bata Ibagas Taminggon, Tuhan berkati. Pasangan bertanggung kita.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat, anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus menjadi bagian dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan menggerakkan hati kami semuanya Jemaat Harapan Indah untuk kami datang berkumpul kembali di rumah milik Tuhan, mengikuti ibadah kami setiap minggunya. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami juga bersyukur kalau kami masih boleh merayakan Minggu Pelajar CGKPS. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah dan juga perguruan tinggi. Mereka ini adalah masa depan bangsa dan negara. Mereka ini adalah masa depan gereja kami. Untuk itu kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak kami, mulai dari TK, SD, SMA sampai perguruan tinggi. Biarlah kiranya anak-anak kami ini boleh menyadari tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita mereka. Berkati Tuhan setiap orang tua, berkati pekerjaan orang tua ya Tuhan, agar anak-anak kami ini boleh meraih cita-citanya, tidak terhalang oleh biaya. Biarlah kiranya mereka terus semangat untuk belajar. Terlebih lagi Tuhan, anak-anak kami ini bukan hanya mereka boleh sukses di dalam pendidikannya di dunia ini, tapi kami juga berdoa dan memohon agar anak-anak kami ini juga boleh tumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Seumur hidup mereka tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah gereja, orang tua boleh bekerja sama bergandeng tangan untuk terus membimbing anak-anak kami ini agar mereka boleh sukses meraih pendidikannya, mereka sukses meraih cita-citanya, dan mereka juga terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang belum sekolah. Biarlah kami juga Tuhan yang memberkati pertumbuhan mereka, pertumbuhan jasmani dan juga pertumbuhan rohani. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan kalau tahun ini di akhir tahun ajaran baru ini Tuhan, akhir tahun ini anak-anak kami semuanya boleh naik tingkat. Ada yang masuk ke SD, masuk ke SMP, SMA, bahkan ada yang lulus di perguruan tinggi negeri. Kami bersyukur untuk anak kami Cila dan juga Mat Sandi yang boleh Tuhan lulus di perguruan tinggi negeri. Terima kasih Bapak, ini berkat yang sangat luar biasa buat gereja kami, terutama buat keluarga. Biarlah mereka juga boleh Tuhan menyadari bahwa ini semuanya adalah berkat Tuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap menjaga itu semuanya dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Walaupun mereka jauh dari orang tua karena harus mengikuti perkuliahan di luar kota, biarlah mereka juga tetap setia kepada Tuhan, tetap mengikuti ibadah dimanapun nanti mereka tinggal. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya masa depan anak-anak kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah kerana Tuhan bukakan jalan Tuhan, kerana mereka boleh mendapatkan pekerjaan sehingga mereka juga boleh berkarya dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bersuka cita karena berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup. Biarlah kerana juga Tuhan berikan hikmat kepada mereka agar mereka juga boleh mendapatkan pasangan yang seiman, yang setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang jauh dari orang tua, baik yang mereka bekerja di luar negeri. Tuhan, berdoa buat Anda Tondang, berdoa buat Samuel Sudadolo, berdoa buat Roland Purba, berdoa buat Chandra Selelahi. Mereka jauh dari orang tua, mungkin mereka juga di luar sana Tuhan tidak bisa mengikuti ibadah kami kepada Tuhan pekerjaan mereka. Kami serahkan Tuhan iman mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan
menjaga hati mereka ya Bapa, supaya mereka tidak tergoda dengan dunia di mana mereka tinggal Tuhan, agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Biarlah hati mereka terus setia kepada Tuhan. Biarlah mereka juga terus Tuhan bekerja dengan sungguh-sungguh, supaya apapun yang sudah mereka lakukan, mereka jauh dari orang tua, mereka tetap menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, mereka tetap menjadi anak-anak yang mendengarkan nasihat orang tua. Terlebih lagi Tuhan, supaya mereka menjaga nama baik mereka, menjaga nama baik orang tua, dan juga menjaga nama baik gereja. Kami berdoa buat anak kami yang sedang pemulihan operasi Samuel Damanik. Terima kasih Tuhan jika proses operasi sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya masa pemulihan kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu Bapa apa yang dirasakan oleh adik kami Samuel. Biarlah kerja Tuhan yang campur tangan untuk pemulihan. Berkati obat-obat yang dia konsumsi, berkati makanan dan minumannya, berkati juga kasih sayang keluarga. Bahkan doa-doa semua kami jemaat Harapan Indah dengarkan Tuhan, supaya adik kami Samuel boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna, sehingga dia kembali boleh menjalani kuliahnya di Manado. Kami juga berdoa buat guru kami Jire Samarinda, adik kami Andre Minte, anak kami juga Welly Tundang. Biarlah kiranya juga Tuhan tolong di dalam pemulihan kesehatan mereka, bagaimanapun keberadaan mereka saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus campur tangan, supaya mereka juga tetap ada di dalam sukacita. Kami juga berdoa buat Imam Rosdiana Turnip dan juga jemaat kami yang lain Tuhan, yang mungkin ada dalam kondisi kurang sehat dan masa pemulihan, bahkan yang dalam pergumulan hidup. Biarlah kiranya juga Tuhan tolong kami semua Bapa. Hanya Tuhan yang menjadi sandaran hidup kami, yang tahu semua permasalahan kami di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, yang tidak bisa kami ungkapkan kepada siapapun, tapi Tuhan tahu. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, berikan kami hikmat Tuhan, dikala kami iman percaya yang kuat, sehingga kami tetap bersandar kepada Tuhan, agar kami mampu melewati hari-hari kehidupan kami, mampu melewati semua pergumulan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga yang merindukan keturunan, yaitu keluarga Efran Damanik dan juga Inang Bu Risma Tupang. Tuhan lengkapilah kebahagiaan keluarga ini dengan kelahiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Jai dan juga Inang Priska Boris Payung yang sedang menantikan kelahiran bayi. Biarlah juga Tuhan berikan kesehatan terutama kepada Inang Priska, sehingga di dalam penantian untuk kelahiran bayinya Tuhan dia tetap sehat, dan pada waktunya nanti bayi boleh lahir dengan selamat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Riken yang akan dilaksanakan tanggal 28 sampai 30 Juni yang akan datang di area Gunung Pancar. Kami berdoa buat seluruh panitia yang sudah bekerja keras sedemikian rupa untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk acara tersebut. Biarlah kiranya Tuhan tolong, Tuhan cukupkan ya Bapa, supaya semua acara ini boleh berjalan dengan baik. Berkati semua panitia, berkati semua guru-guru sekolah minggu yang akan ikut, bahkan semuanya sekolah minggu remaja Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka, supaya acara itu nanti boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat perayaan ulang tahun gereja kami yang ke-11 tanggal 7 Juli yang akan datang. Tuhan Yesus, biarlah kami semuanya jemaat GKP Harapan Indah menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada gereja kami. Kami boleh memiliki gedung yang permanen seperti saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena berkat Tuhan semata-mata. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami semuanya boleh menyadari dan kami boleh bersuka cita, dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami semuanya boleh ambil bagian untuk perayaan ulang tahun ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Panitia yang sudah dipilih dan juga semua acara-acara yang akan dilakukan, Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik, dan semuanya adalah ungkapan syukur kami sebagai untuk boleh memuliakan Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pembangunan gereja kami. Tuhan melihat bagaimana keberadaan setiap jemaat Tuhan. Tuhan boleh melihat bagaimana pergumulan kami untuk membayar semua kewajiban pinjaman kami untuk pembangunan gereja kami. Segala upaya yang sudah kami lakukan, janji iman ataupun
kegiatan roadshow, biarlah kiranya juga Tuhan berkati, agar kami boleh melakukan kewajiban kami Tuhan untuk membayar pinjaman kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, di mana kami sudah mendengarkan ting-ting di tengah-tengah jemaat kami. Kami berdoa untuk semua kegiatan kuliah yang akan dilaksanakan, biarlah kiranya juga Tuhan campur tangan. Kami berdoa buat pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan buat adik kami Ridwan Semarmata dan juga dengan Desmaria Borutondang. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati kesehatan kedua calon mempelai, memberkati kesehatan kedua keluarga, dan juga memberkati semua persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan oleh keluarga, supaya nanti acara pernikahan ini boleh berjalan dengan baik dan memberikan sukacita penuh kepada keluarga besar. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat ting-ting keuangan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati, agar semua perbuatan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di gereja kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemuda kami yang ulang tahun di minggu ini, yaitu pemuda Anastasia Borumunte. Biarlah kiranya dalam pertambahan umurnya ya Tuhan yang memberkati. Seperti Tuhan sudah memberkati dia selama ini, Tuhan juga akan berkati dia di masa depannya. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah sukacitanya itu adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat PMJ kami, majelis dan juga calon majelis. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka, memberkati keluarga mereka ya Tuhan, agar PMJ majelis calon majelis ini boleh menjadi pelayan yang setia di hadapan Tuhan, boleh menjadi contoh teladan di tengah-tengah jemaat, boleh menjadi teladan bagi kami semua jemaat Tuhan, sehingga apapun yang kami alami di dalam gereja kami ini, mereka boleh ada di garis depan untuk boleh gereja kami ini semakin lebih baik lagi ke depan. Kami juga berdoa buat pendeta full timer kami, Bapak Pendeta Rica Siboro, Bapak Pendeta Raja Sinaga, dan juga Imam Lesnaria Damani, bahkan seluruh pendeta dan penginjil di seluruh GKPS. Tuhan yang memberkati pelayanan mereka, Tuhan yang memberkati keluarga mereka. Biarlah mereka terus Tuhan menjadi berkat di gereja di mana mereka melayani. Kami juga berdoa ya Tuhan buat lingkungan gereja kami ini, selama kami beribadah di sini semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah kiranya juga Tuhan yang menjaga gereja kami ini, malaikat Tuhan ada di lingkungan gereja kami, sehingga gereja kami ini jauh dari gangguan orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah juga Tuhan memberkati setiap pemimpin kami dari RT RW sampai pimpinan nasional, agar mereka juga boleh diberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka juga boleh memimpin negara ini dengan baik, memimpin dengan adil, terutama kepada kami orang-orang Kristen, baik dari gereja dominasi gereja manapun, supaya kami boleh beribadah dengan tenang, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh Bapak Pendeta Esa Purba. Biar kiranya Tuhan setiap firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta itu adalah perkataan Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar, berikan kami hati yang rendah, supaya kami boleh menerima setiap firman Tuhan, teguran, berkat, atau apapun itu Tuhan firman yang akan disampaikan, boleh kami terima dengan baik, dan itu menjadi kekuatan dan berkat buat kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya Tuhan, kami juga tidak luput dari segala dosa dan kesalahan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun kepadamu, karena Tuhan memberkati, menghapuskan segala dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi untuk setiap doa-doa kami. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, sebelum kita bernyanyi,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta S.A. Purba, marilah kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 188 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Orang sahabat paguyuban. Ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejalan dengan minggu kita hari ini adalah minggu pelajar. Jadi saya juga menyampaikan khotbah ini nanti dalam bahasa Indonesia. Oleh karenanya marilah kita satukan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur. Mari kita buka Mazmur 107, dimulai dari ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-32. Ada bawa Alkitab, Bumi Indonesia atau Alkitab? Dua-dua bisa. Nah, awal kita puan alami ini tertiba ada bahasa Indonesia na budara. Enggak apa-apa, bercampur lah ya. Oke, ang gulong nga buwan kita pagkita parang bibel.
Saya bacakan dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab, demikian firman Tuhan untuk kita. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di laut tanah luas. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terkuyung-kuyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini di minggu keempat setelah Trinitatis dan sekaligus menjadi minggu pelajar bagi kita GKPS. Nah, saudara-saudara terkasih, saya perhatikan dan saya kaitkan dengan topik ataupun tema khotbah hari ini, dan memang itulah enaknya sekarang di GKPS kita ini, setiap minggu sudah ada topik mingguan. Itu bertujuan bagaimana supaya khotbah di seluruh kebaktian GKPS dimanapun selalu berhubungan ataupun selalu kait-mengkait dengan tema yang sudah diberikan oleh kantor pusat bagi kita. Di sana dikatakan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Inilah yang menjadi temanya. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Dilu-dilu Bani Jehovah, ibadah kesesakan. Artinya, saudara terkasih, tema ini mau mengatakan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan dulu tanah i dunia. Nomor dalan duganu pana itano. Iya. Perjalanan 20 tahun. Nah, sama-sama ingat kita. Menuju kepada satu titik. Kapan kita sampai di sana? Kita belum tahu kapan. Dan saya percaya semua kita berharap bagaimana kehidupan kita di dalam perjalanan ini adalah mulus,
lancar, baik, tenang. Iya, tidak ada di antara kita yang menginginkan supaya kita dalam perjalanan kehidupan ini menderita, menangis, mengalami kesulitan. Hubungan hidup kan hidup. Nah, tapi saudara terkasih, realita, kenyataan sudah kita jalani hidup ini hingga pada saat ini bagaimana? Apakah sesuai dengan harapan kita itu? Apakah sesuai dengan apa yang kita dambakan? Iya boleh, iya kan? Tapi kalau saya tidak, nak kuat misalnya. Setengah nebaga suruh rumah itu perjalanan di gunung, satu tahun, sana itu, pulang, lebih, apalagi lebih bola, tak bawa tujuan. Memang benar saudara terkasih. Suka dan duka selalu kita lalui, selalu kita hadapi. Tawa dan tangis selalu dekat. Pagat suluk dua ya lagi te bagas dulu. Lang depe salote nasada maroh nasada. Bahkan sepatah lang mampu kita, lang margogo. Itulah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ini. Berbagai kesulitan, berbagai tantangan, penderitaan selalu kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi sebagai orang percaya, saya ingatkan, harus kita nyatakan bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Aidu mambain kita boi, adong menggolu mampu das kubani panorang. Anggo halani guguh tado. Karena kemampuan kita tidak akan mampu. Itu harus kita aminkan. Sama seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini sebenarnya dalam mazmur ini. Dia mencoba mau mengungkapkan, mengatakan, menyaksikan dan menuliskan pengalaman rohaninya, perjalanan spiritualitasnya selama dia hidup bersama dengan Tuhan. Ternyata dia menyatakan di dalam mazmur ini, kalau kita lihat itu di ayat yang pertama, ya, bukan sama yang pertamanya di dalam mazmur ini demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dia mengaku bahwa hidupnya adalah karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh karenanya setiap awal dimasukinya hari-hari kehidupannya, setiap kali dia melangkahkan memasuki hari-hari barunya, pertama sekali dia katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, saya masih boleh ada pagi ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, saya boleh melampaui, melewati semua pergumulan saya. Dan yang kedua, dia selalu memulai aktivitasnya dengan sukacita.
penuh dengan rasa sukacita. Sebab dia tahu Allah itu, kasihnya itu, kasih Tuhan itu selama-lamanya. Songai natuari, songai dosa dari Allah. Dan sekaligus itu menjadi kekuatan bagi dia. Semangat bagi dia melangkah selalu. Ay mesan ko halak na persaya ko ba ni Tuhan langon kehadapan hati. Sonaha berbagai persoalan, bagaimana pun beratnya pergumulan langit terhadapan hati. Ya kan? Nah iyo. Iya, kepala tahun nabilangin sama Soman, kalau kita memikirkan beratnya persoalan hidup ini, nah adalah tahap itu dah. Repot kemarin itu. Tapi kenyataannya tidak demikian. Sebab apa? Puho sogor. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Engkau baik sekali, masih saya bisa ada pagi. Kasih setiamu selalu menyemangati saya melangkahkan kaki saya di pagi hari ini sampai sore hari. Dia yakin berkat Tuhan itu ada selalu. Walaupun menetes sedikit-sedikit. Dia tidak putus asa dalam menjalani hari-hari kehidupan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nasihat khotbah kita ini ayat 23 dan sampai kepada ayatnya yang ke-32, coba kita belajar dari sini. Dari Mazmur ini, apa yang mau dikatakan oleh pemazmur kepada kita pada saat ini? Kalau kita baca di ayat 23 sampai 27, saudara terkasih, perjalanan kehidupan kita ini digambarkan, diibaratkan seperti kehidupan daripada mereka para pelaut. Digambarkan seperti kehidupan para pelaut yang artinya saudara-saudara yang terkasih, pada dasarnya manusia bukanlah makhluk yang bisa hidup di laut, tapi manusia hidup di darat, makhluk darat, sasitong ni jolmaun. Tapi dia digambarkan seperti mereka sebagai pelaut, yang artinya saudara terkasih, kalau sudah disebut laut, tentu apa yang pertama kita ingat kalau sudah di dalam laut? Ya, iya, ombaknya, gelombangnya. Tidak ada laut yang tidak berombak. Ya bisa saja kecil kan ombaknya, tapi bukan berarti tidak ada ombak. Bisa besar. Tapi kalau dalam nafsu kita ini ombaknya bukan besar lagi, tapi sudah luar biasa. Coba bayangkan tinggi gelombangnya diangkat ke langit. Sudah itu dijatuh ke bawah dasar. Sudah merupakan badai, bukan lagi gelombang, tapi sudah badai. Yang membuat mereka pada waktu itu, pada waktunya pusing, dikatakannya kan, pusing. Seperti orang mabuk. Bahkan dikatakan mereka sampai
Tidak sampai kehilangan akal. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Artinya sedang mengalami penderitaan, badai yang berat sekali. Anggo istilah ini bani pertonggoan dohor-dohor mah kebinasaan, kematian kan ayo. Sungun ubak di Galilea kan ayo. Iya kan? Naik turun. Sedangkan besarlah ombaknya, kita sudah oyong. Dia tidak bisa naik kapal laut. Dia tidak bisa naik kapal laut. Aku mula-mula lah kapal laut tahun Naburun. Mula-mula pindah karena yang di Jakarta tahun 2000 gitu namanya. Nah, kami naik kapal laut. Waktu itu masih kapal kelut itu ya, atau sinabung. Kelut itu ya. Nah, tahun 2000 itu, tahun 2000. Jadi saya ingat lagi entah kapal apa namanya itu. Pokoknya kapal laut. Kalau 2-3 jam berangkat dari Belawan, masih nampak pulau-pulau darat, masih tenang perasaan. Tapi sudah mulai kapal ini terasa agak sedikit-sedikit apa begini. Tapi lewat 5 jam, 6 jam, tidak ada lagi yang nampak. Sudah air semuanya. Pada waktu itu saya berpikir, kalau seandainya kapal ini tenggelam, kalau ibu sadari diriku, saya ini adalah seorang perenang, seperti batu. Iya, saya ini perenang batu. Di situ dijatuhkan langsung ke bawah. Bukan seperti orang di sini dijatuhkan miring ke sana. Jadi saya betul-betul gak tahu lah bagaimana mengatakan itu. Berserah kepada Tuhan namanya. Apapun yang terjadi Tuhan, terserah sama kau. Saya tidak tahu lagi mau kemana. Saya mau kembali ke Belawan, nggak mungkin. Mungkin saya kembali tapi setelah tiba nanti di Jakarta, baru kembali lagi ke Belawan. Saya berserah kepada Tuhan. Wah, karena memang pengaruh daripada laut itu. Nah, begitulah yang dialami oleh manusia yang menggulung itanokor. Inilah kehidupan kita. Bahwa penderitaan itu, pergumulan itu, badai itu dekat sekali dalam kehidupan kita ini. Suka tidak suka itu dekat. Dan tidak ada seseorang pun yang bisa mengelak dari sana, menjauh dari sana. Itu bagian dari kehidupan. Itulah bagian daripada kehidupan ini. Suka dan juga tangis dan tahu. Sulit, aman. Pasangan hidup terduai Bapak. Ya. Pasangan hidup terduai. Suka atau tidak suka, itulah yang terjadi. Karena dunia ini sudah di dalam dosa. Sudah penuh dengan kejahatan. Jadi tidak ada di antara kita yang bisa lepas dari sana. Tapi ini sama-sama, on malaknya tahun di perpesal menahan. Makanya dia sampai bersyukur
Dia selalu berterima kasih kepada Tuhan setiap dia bangun, setiap dia bangun dari tempat tidurnya, setiap dia selesai bekerja melakukan sesuatu, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena apa? Dia bersyukur kepada Tuhan. Putung babah. Ijoko lai. Boyo tidak dapat tahu sesuatu nasi, boyo mangan, boyo merokok, mini perokok, nalohiya. Anggolang joko biya, jalan joko leku, langadong be, kubo tebi bulu, dalam rokok. Mamalay tumanau. Artinya kalau dari dia, tidak ada lagi kemungkinannya dia bisa hidup. Dari dia, dari dirinya, dia tidak bisa lagi bergerak. Tapi untunglah, syukurlah, ada Tuhan kita. Ada Allah kita yang baik. Ada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ada Tuhan Allah yang dekat dengan kita juga. Bahkan bersama dengan kita. Itu dekat kepada kita. Hanya sejauh doa. Asyik. Iha tahun banyak tahun. Ataupun lagi banyak bilang tahun. Sesaat mereka bergumul, sesaat mereka mengalami badai, kesulitan, kesesakan, mereka datang berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Lalu apa? Lalu apa? Dikatakan di situ, Tuhan Allah itu melepaskan mereka dari kesesakan. Hanya sejauh berseru. Itu yang pertama. Jadi halnya ini sama soman, kehidupan sedekah di dunia kita, pada mendalani hari-hari ini guluhon, jangan lupa berseru senantiasa kepada Tuhan. Berdoa senantiasa kepada Tuhan. Nah, itu sudah mengamak tahun naik. Anggolang be martong bobe hitaon maduk mati maai. Kalau kita ini tidak lagi berdoa, itu sama dengan tidak bernapas lagi. Karena napas kita hanya dari Dia. Golu kita hanya dari Tuhan. Kekuatan kita dari Dia. Jangan ada yang menyombongkan diri. Yohanes, Simon Petrus, Jakobus, na berlayar ini Galilea ay, ambil ada di pertongguan ay. Dia adalah orang pintar loh, ahli loh di dalam hal kelautan kan. Karena mereka adalah mantan-mantan nelayan kan. Dan mereka sudah biasa menghadapi gelombang di Galilea itu. Dan sudah tahu kapan waktunya. Dan mereka tidak takut lagi selama ini. Tapi kenapa mereka takut pada waktu itu? Kenapa mereka takut? Ketika datang ombak itu, kenapa? Kenapa mereka takut? Itu adalah karena mereka pada waktu itu, murid-murid itu pada waktu itu, pandangannya, pikirannya, matanya hanya fokus memandang gelumbangan ombak air, pergumulan air. Kalau itu rumahnya bahaya tahu baik, masuk air itu ke kapal itu ini kan.
Datang angin hujan, datang dibawakan air ke dalam. Sudah mau penuh. Itu yang mereka lihat. Hanya melihat itu mereka. Fokus ke sana pikiran mereka. Akhirnya mereka takut. Dan memang itu resikonya. Kalau kita Bapak Inang, selalu kita memikirkan fokus kepada penderitaan kita ini. Fokus kepada pergumulan kita ini. Disitulah pergumulan itu akan menyeret kita kepada keadaan yang lebih dalam, yang lebih parah. Jangan fokus ke sana loh. Makanya Mazmur mengatakan, arahkan pandanglah Tuhan ini. Berserulah kepada Tuhan. Elang kepala hidup Yesus bodoh. Iya kan? Yesus ada di kapal itu, tapi dia tidur. Di buritan itu, di belakang, di tempat kemudi itu. Padahal kalau Yesus membuat tempat dia tidur di buritan itu artinya dekat kepada pengemudi itu, ya nahoda itu. Sebenarnya dia mau mengatakan dia yang memimpin, dia yang menahodai kapal mereka itu. Jadi sekalipun dia tidur di sana, tidak akan mungkin sebesar apapun, dasarnya pun ombak itu tidak akan tenggelam. Tapi karena mereka fokus kepada gelombang itu, kejadian itu, akhirnya mereka lupa bahwa Yesus itu ada bersama dengan mereka. Itu juga kehidupan kita Bapak Ibu. Semakin berat pergumulan kita ini karena kita lupa ada Yesus bersama dengan engkau. Padahal setiap langkah ada bersamamu dia. Dia tahu keadaanmu bagaimana. Dia tahu situasimu. Dia lihat apa yang kau kerjakan. Dan orang yang menyadari, orang yang percaya akan kehadiran Tuhan ada di situ, disitulah dia berseru dan disitulah dia akan ditolong, diberkati oleh Tuhan. Amin. Ada Tuhan kok di situ. Ay lupa dohan bahwa Tuhan tak ayah di situ pelangit tanah pakonhagan. Sudah ditunjukkan oleh Tuhan kemahakuasaannya. Segala macam-macam sakit penyakit disembuhkan. Setan-setan diusir. Bahkan orang yang mati sekalipun dibangkitkan. Alam tunduk berubah. Semua penguasa alam tunduk kepada Tuhan itu. Jadi kenapa kita takut? Hanya saja kita tidak berseru kepadanya, tidak datang kepadanya. Kita hanya memikirkan, aduh, masih beritan, masih berusakan, begini. Wah. Tangis itu Tuhan mengidah kami yang ngusip kami. Tapi sonaima hubas Tuhan yang marhorja, anggorokam dulu. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri dalam kehidupan kamu. Hamdulillah sama Rasul sendiri. Hamdulillah Rasul menajibkan Tuhan. Menyanyiakan waktu bagi Tuhan. Anggo yalang angga. Si hol penguhurilah campur tangan bamu tapi langi beri ham waktu. Lang raham itu tuh ham dirimu. Kalau ini borak nasi tarononon. Buka hati kita. Buka hita Bapak ini. Adonggo Tuhan makasomani. Dia lang pala mabiar kita. Tidak perlu kita takut.
Ya, apalagi pelajar-pelajar ini yang saya renungkan tadi malam. Ada pergumulanmu adik-adikku, pelajar-pelajar ada pergumulanmu. Apa pergumulanmu? Ya, apa pergumulanmu? Udah ada kenaikan kelas, sudah keluar apanya, rapotnya. Sudah ada yang ada kelas semua kan? Ada nilai yang tidak lulus? Lulus semua? Waduh. Puji Tuhanlah. Yang naik apa? Yang apa namanya itu yang entah dari SD ke SMP, SMP ke SMA ada. Pasti akan memilih sekolah yang bagus kan? Udah dapat tempat semua? Belum. Oh belum pengumuman. Ya memang agak sulit memang. Ya mungkin juga pergumulan kita kan. Bisa saja nanti nggak masuk. Kalau nggak masuk bagaimana? Oh. Iya. Memang ada pergumulan. Pernah begini loh, melihat ada suatu kesaksian begini. Ada seorang, dia ini sudah bisa kita katakan berhasil lah pada saat ini. Tapi pada mulanya dia tamat SMA, dia berkeinginan untuk menjadi seorang dokter. Ada dokter John. Ada dokter. Nah, jadi dia mencoba testing mengikuti kedokteran ini. Beberapa kali tidak tembus-tembus. Pergi ke sana, testing di sana tidak masuk, testing di sini tidak masuk. Tapi akhirnya dia mengatakan, waduh bagaimana lah ini. Testing yang terakhir dia cobalah. Dia pilihnya pilihan pertama selalu dokter, tapi pilihan keduanya dia ambil jurusan yang lain. Dan ternyata memang lulus di jurusan yang lain ini. Yang memang dia minati juga memang itu, tapi lebih dia minati di seorang dokter. Karena favoritnya katanya pada waktu itu adalah ada pamannya, ada tulangnya. Pada waktu itu seorang dokter. Jadi itulah menjadi idolanya. Jadi dia ingin untuk meneruskan seperti tulang. Dan tidak jadi seperti yang diinginkan itu. Tapi dia masuk kepada perguruan tinggi yang punya jurusan yang lain. Jadi saya tanya lagi, bagaimana? Apa kau berterima kasih kepada Tuhan kau lulus? Berterima kasih lah Pak. Walaupun ya memang inilah cara Tuhan bagiku. Saya berkeinginan untuk begini, tapi hasilnya begini kata Tuhan. Dan saya percaya apa yang dikatakan Tuhan itu yang terbaik bagi saya. Lalu dia bertekun, dia mengikuti perkuliahannya, lulus. Dan sekarang dia sudah PNS, dosen lagi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia ini. Apa yang mau saya katakan di sana kepada remaja kami ini? Jangan putus asa sekalipun tidak seperti yang kita harapkan. Swasta pun nggak apa-apa ya. Jangan menjadi melemah. Kalau dapat negeri syukur. Tapi kalau dapat negeri jangan pula jadi tidak mau sekolah. Karena saya pun bukan bodoh.
Kita tidak terima di sini bukan karena bodoh, tapi ada cara Tuhan yang lain untuk kita. Yang penting kita di situ adalah tetap berpengharapan, berdoa kepada Tuhan. Kalau sudah kita berdoa kepada Tuhan, kata khotbah hari ini, dia pasti akan bertindak. Dan tindakan Tuhan itu, perbuatan Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita di dalam kehidupan. Jadi inilah sebenarnya perjuangan-perjuangan ini. Yang penting bagi kita berjuang. Yang penting bagi kita adalah berjuang dan berdoa. Kalau Martin Luther mengatakan itu ora et labora. Berdoa dan bekerja. Itu aja bagian kita. Selebihnya pekerjaan Tuhan. Selebihnya urusan Tuhan. Simpel saja karena hidup ini beberapa kita. Beberapa anggapan kita benar sih sudah belum maka tahunai itu kebanyakan bersono. Au heran do mi dah kan kita hak na persayaon. Lape mahua do mamahua. Apa lagi bodo mamahua na ima. Kalau ini dia, ini kita orang ini yang sudah tahu ini. Ulang magia. Boylah kamu nah hari ini mengol jangan percaya ge masih bersyukur kita ini kalau masih bisa hidup kata. Oh, na dong pindahan persiapan boras di belakang ai depura persiapan memulai musim ini. Halanya na lidah kita bukan secukupnya lagi kata. Tapi sudah itu dalam pikiran kita, makanya kita tambah gelisah dalam hidup ini. Jadi ulang soal yang gua percaya kan lang ya. Mahua ulang mahua. Lagi dong mahua ulang mahua. Ada Tuhan bersama kita, amin. Halalan dari Tuhan. Halalan dari Tuhan. Kalau sudah Tuhan berkehendak. Jadi makanya kalau percaya tetap bisa tertawa walaupun borak. Lagi mau penulisan pergumulan nasional hari borak. Iya kan? Nah, dong nomor tahun ini sono. Iman itu percayaan ini. Lang dong ukurannya. Manometer ni iman lang dong. Iya kan lagi betul siam. Sona habag niya porsayo ko. Out na ko sona habag niya porsayo mo. Buban itu. Tapi buo huboto. Namar ha porsayo nama dong ha porsayo mo pagkunalang ay huboto. Natongon dong ha porsayo ba ni Tuhan ay huboto. Nah caranya mengidangkan. Bagaimana caranya membuktikan itu? Bagaimana kita menghadapi pergumulan ini? Nah, ado aman dopak konsitaronon. Pergumulan kesulitan hanya bagat terlalu. Itu saja. Nah, caramu bersahabat, caramu bergaul, caramu mengatasi sesuatu persoalan hidup. Hanya itu yang bisa kita lihat. Beriman atau tidak, pasti beda. Cara yang beriman dengan cara yang tidak beriman. Beda sekali. Yang mesti pala, lu kita memikir ya. Begal atau orang begal, langkala perluai. Tapi na pasti yang gue beriman berbeda. Pakun narang para persayonan. Pasti beda. Anggo halang ladong hapor sayon ini. Pasti dia mergogo kuat di pesona haborat ini. Lima pergumulan lain. Sebab apa? Iman itu akan mendatangkan pengharapan. Dan pengharapan itu akan mendatangkan kesabaran. Ini silang mga manduli yang wala na persaya. Agi pesona haborat ini si taronon.
Tapi kalau percaya barang ini sama terkenai mah, lape mahua do mahua, apalagi do mahua lang, nabo to mahua. Kalau kayak hua nama genuk. Sekali lagi, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, berserulah kepada Tuhan. Amin. Mertong kemauan Tuhan ada. Dopai bagian Tuhan. Jangan harus kita ambilkan korjani Tuhan. Bukan lebih Roma walu hai iblalu hai. Bukan kita tolong lebih. Ado ya tahun ini Roma walu hai iblalu. Jelas sekarang, jelas. Saya tangan. Coba. Boydo terbahan na ibata haganuman nila kapadiarakon guluh tak. Ay manggo bahasa bebas. Segala sesuatu bisa dijadikan oleh Tuhan untuk membangun. Guluh meluaskan perguluhot pada Indonesia Muslim. Lang gue dengan Tuhan. Bisa. Oleh karenanya, sekalipun kita jatuh sekarang, ulang mikirman dole, berdoa kepada Tuhan akan dibangkitkan yang tak kuat. Dan terakhir dari khotbah kita dari Mazmur ini saya lihat adalah demikian. Sana dikatakan dia memberikan Mazmur memberikan kesaksiannya. Mazmur memberikan kesaksiannya kepada kita dan mengingatkan kita sekaligus bagaimana supaya kita orang-orang yang sudah melihat kuasa dan kebaikan Tuhan, yang sudah menerima dan merasakan kuasa dan kebaikan Tuhan serta kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini, dikatakan jangan lupakan itu. Jangan lupakan, tapi ingatlah bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah memuji-muji Tuhan. Ingatlah meninggikan Dia, meninggikan Tuhan. Ibadah seluruh. Ini sebenarnya orang yang sudah merasakan, sudah menerima, sudah kemurahan Tuhan itu, yang sudah merasakan kemurahan Tuhan, haruslah dia bersyukur, memuji dan meninggikan Dia di dalam kehidupan. Untuk orang sama-sama, buka kita lebih Lukas 1 piti. Lukas 1 piti. Siapa yang sudah mendapat ayat 1 ada 1 sia. Lukas 1 piti 1 ada 1 bani 1 sia. Yaitu cerita tentang 10 orang yang menderita sakit kusta. Pada suatu ketika Yesus lewat dari desa mereka, mereka berseru-seru kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit kustanya. Lalu Tuhan bermurah hati. Tuhan memerintahkan mereka pergilah kepada para imam. Dan mereka semuanya pergi. Dan di tengah jalan, rupanya saudara-saudara, kustanya itu sembuh, tubuhnya tahir. Pada waktu itu. Tapi bagaimana respon mereka menerima itu? Ya, siapa yang bersyukur pada waktu itu? Hanya berapa?
Ia hanya satu orang yang merasakan bahwa itu adalah kemurahan Yesus. Akhirnya dia datang kepada Yesus, berlari kepada Yesus, dan dia bersujud di hadapan Yesus. Dia bersyukur kepada Yesus, tersungkur dia dapat menyampaikan syukur kepada Yesus. Di manakah 9 orang? Di manakah yang 9 orang lagi? Apakah mereka tidak sembuh? Jadi di manakah mereka kembali bersyukur kepada Tuhan? Memang om berat ini sama-sama. Aku berpikir-pikir sonon, memang om agak ini mabain masih bersifat persauran. Aina kurang berterima kasih dia. Kurang bersyukur kepada Tuhan. Iya. Contoh ini contoh dah. May beri tuan sono jenis di gedung badina siya. Apa lang berterima kasih na siya buban itu. Jenis itu sono yan. Jenis itu sono yan. Syukurilah. Pergunakanlah. Ulang ibu di gedung sono, nenggo siya na burugi, sudah mungkin dalam negeri na makatahon ay. Halo, ini sono, kalau saya lihat gereja, gedung-gedung ibadah, termasuk masjid, bertambah banyak katanya. Tapi kalau orang yang datang ke gereja, beribadah di dalamnya, prootsi ini. Jadi gedung lo bertambah, tapi yang gue halaknya persayanya tambah. Suatu sonai ngomong itu. Bersyukurlah kepada Tuhan ada gereja kita begini bagus. Tadi pagi saya ngomong sama Poranger masih banyak lagi yang gue boyon, ya ada gorannya. Ngomong peredam suaranya. Masih jengis suara keluar kembali Michael. Anggo masuk ke gereja Salemba. Nah, tidak ada lagi suara beda. Sonon suara tidak, sonai DJ. Karena sudah pakai peredam sini. On agak pecah dekat kan. Nah, dari siapa talangan yang terbigi yang terbigi. Anggo dia terbigi dulu pada ini pakai peredam. Coba pikirkan ini aja, depan ini aja. Biar lentuman nih hanya ada borannya. Suara ai ada hambatan. Ya pembangunan cari naku posur gue bapak langkang rugi yang itu akan pasal iya kami i cempaka putih tai ada di situ kan bapak biji itu kan hanya berapa biji sudah tertolong kenapa kita buat di sini begitu oh saya kira bagus mana mensyukuri bahwa hana kurang ini kenapa jadi rawat majelis, ibadah majelis, sudah seseorang kita beribadah di bagaimana. Terpuji langkah Tuhan, sudah kau berikan gedung bagi kami yang selama ini kami berapa tahun kami menyewa terus, tapi sekarang kami sudah bisa tenang, tidak ada lagi orang yang bisa mengusung kami, sudah kau berikan bangunan kepada kami. Sekarang tinggal memikirkan bagaimana supaya lebih nyaman, lebih tenang. Kalau ini udah bagus ini, saya yakin. Cuman ini aja tadi. Itu namanya bagaimana kita memujikan Tuhan di tempat ini. Itu namanya kita memuji Tuhan. Ya posur salin ada rojo Poranger. Halo, dosok kubani pembangunan. Salin ada rojo pakai paling tidak yang terbarbar biji pun apa itu di sini. Penyedap suara itu supaya sejuk dan bagus. Ngolang rawat itu pembangunan itu kambak kosong gila ya. Karena untuk Tuhan bukan untuk saya. Kalau untuk saya takut. Tapi karena ini untuk Tuhan untuk kita bersama, kenapa rupanya? Itu pembangunan itu selalu kembali. Nah, ya, tapi yakin dan percayalah rancangan Tuhan rancangan terbaik bagi kita semuanya. Sonon melobby. Besok pasti akan berubah. Besok pasti akan lebih baik.
Sebab apa? Kita selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan, perhatikanlah gedung gereja kami ini. Kami masih butuh begini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tuhan pasti akan berikan. Kalau yang memang itu adalah kebenaran, untuk Tuhan kita persiapkan. Tapi untuk begal-begal menderita dosa ini, aura berdua. Ya, tapi kalau untuk Tuhan pasti akan diberikan oleh Tuhan. Bersyukurlah dan tinggikanlah dia di dalam dirimu, dalam hatimu. Artinya ini sama-sama. Itulah tugas kita kalau kita sudah mendapatkan, sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah menyapa kami di siang hari ini. Tuhan menyatakan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami, bersama dengan kami, ada di tengah-tengah kami, dan selalu ikut bersama dengan kami kemanapun kami pergi. Oleh karenanya Tuhan, Engkau membukakan rahasia kehidupan ini, di mana kalau ada pergumulan bagi kami tersesat, dan kami merasa berat, terbeban dalam kehidupan ini. Tuhan siap untuk menolong, membantu, dan melepaskan kami hanya dengan modal berseru, berteriak, berdoa kepada. Dan Tuhan adalah Allah yang maha baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan demikian juga kami percaya, hanya karena kebaikan-Mu sehingga kami boleh ada hingga pada saat ini. Hanya karena kemurahan-Mu sehingga kami boleh bersekutu pada saat ini. Hanya karena kemurahan-Mu sehingga kami bisa layak duduk beribadah kepada-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan, kemurahan-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami semuanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama menyambut. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita berikan yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kami lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan pada Allah. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil menyanyikan sungguh ku bangga Bapa. Bikin apa nih? Atas segala pengorbananmu, aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini aku miliki, yang tiada dibanding dengan
Kita satukan hati pikiran kita untuk berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Berilah kami hikmat dalam menggunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami melalui kehendak. Di dalam nama Yesus Kristus terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Pujian berkat tercurah kita nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan ingatlah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, kamulah saksiku. Lindungilah dan kuatkanlah kami melakukan tugas dan panggilan. Terimalah berkat pengasihan daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Harus mendapatkan para sobat dagang Uban, terima kasih bagi Tuhan Duma biar merdalan ibadah dah. Jana natuari homa Duma biar merdalan aima ibadah perjanjian nikah. Hubungan keluarga dong ngasih sepada sama siapa. Ibadah menor. Ulang lebih ulang kita. Okin lebih hanya dong tiga tugas. Sama mama. Ya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tanpa atau bukan semata-mata untuk mencuri kemuliaan Tuhan, dengan segala kerendahan hati saya dan mama, saya sampaikan atas ucapan terima kasih saya kepada gereja terutama yang sudah menjadi rumah bagi kami, dan kepada PNJ, Ketua Majelis, dan orang tua kami, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami sayangi juga. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi kami. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada kami. Dan kami juga berterima kasih atas ucapan syukur kami juga. Dan kami sampaikan bahwa acara adik kami, Sarah Monica, dengan acara Martupol Sabtu 22 Juni kemarin berjalan dengan baik. Terima kasih buat kesediaan juga kepada yang Markorja atau yang
apa sih? Iya, yang bantu baik dari segi liturgi, musik dan singer, apapun yang berkegiatan semuanya termasuk tim IT. Saya berterima kasih juga, dan terima kasih juga buat jemaat dan Bapak Ibu yang hadir juga semalam. Dan di sini juga saya kalian menyampaikan atau tidak mengurangi apa yang dari Mama sebagai mewakili untuk tanggal 13 Juli 2024. Saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu orang tua kami untuk mengundang atas kehadiran pemberkatan atau resepsi juga adik kami di tanggal 13 Juli 2023 untuk undangannya 2024 untuk undangannya menyusul. Terima kasih Bapak Poranger, terima kasih buat semuanya, dan tidak lupa terima kasih juga buat Pak Pendeta. Saya kangen Pak Pendeta akhirnya datang juga. Makasih Pak Esa buat khotbahnya, dan terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak. Kita menolong hebat Pak. Dari Mandala, luar biasa. Kembali kita akan lupa. Adong lihat cerita pemas-pemas ayo beri hari Sabtu. Adong siol pada Senin siang. Ija sini tuan bukan, adong ber sini tuan. Maju, Pak. Ayo. Biar Sabtu pun kita ramai lagi. Anggo kita marmasa sama Kailan ako? Oras mau bahagia no? Terima kasih atau kita bayang Tuhan nebata hal ini mengenai kesempatan untuk meresap mengenai hajat tanggal 20 siang. Sesuai dengan rencana kami tanggal 20 siang Juni tahun 2024 untuk pemasukan anak permain kami di gereja maka gereja akan kami dekorasi tanggal 28 Juni 2024 pukul 2 jam 2 kami mau dekor gereja. Jadi pesan dari yang dekor kalau bisa jangan diacak-acak lagi, karena nanti dibikin karpet di sini, jangan diacak-acak. Itu pesannya. Kalau bisa. Aina pesan kami, terima kasih Mak, terutama hubani nasyam, PHM kami tenet pokon hutahagam, Kuryani gerjata. Tambahin ang nami. Ya, terima kasih Mbak Haganupan. Kami orang tua dari Rituan bersama Salon Permenani Desma Lani hari Sabtu ibadah pamasukan di gereja mudah-mudahan Haganupan di Mandalan Tosa dana elek nami panginggan nami Buban Nasyam Haganupan jemaat di kampung serapan indah anggodo mungkin nalapi dapat undangan izin ma undang hanami hibata Haganupan jemaat di kampung serapan indah asir rohma ibani pamasumasuan yang bah nami na parlobe gereja di kampung serapan indah jam lalu sesuai dengan ting-ting, dan berikutnya kita ke gedung Mayorasada di Pulau Gadung dengan sangat kami berbahagia atas kehadiran Hubani Haganupan jemaat kami na adong di KPS Harapan Indah asi ijamah kita huli marmalas nyuhur. Terima kasih aima sahab nami Hubani keluarga dari Situa Sahat Saragi. Ya, oh ya baik. Jadi sebelum kita ke depan bahwa mertupu tapi masing-masing ada konsultasi Pak Pendeta.
Jadi nanti bisa langsung bicara dengan sekretaris kapan bisa waktunya biar diaturkan untuk konseling dengan pendeta sekalian latihan nanti. Jadi nanti pada saat pemberkatan itu ada tanya jawab juga mungkin. Nanti koordinasi sama sekretaris ya. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Ya, ini terima kasih malah tuhur bani pasang-pasang ada pondok sebat. Jadi bani RTP Mama jam 2 ini. Jadi kita seksi kategori atau kategorial jam 2 sinol dipakai sesuatu gedung gereja. Kasih gue itu Mama Syaturan. Ini langi ia tahu karena bilang dia pakai gereja. Dulu pakai kita gitu mungkin ada sisi oleh menghias, tapi ulang sampai hari ini ada ukurannya. Ma ibadah ada tong nalang sosok musik kan itu. Jadi asik kerjasama kan lupa. Melalui RT boleh koordinasi jam 2 rencana dia siol mendekor gereja. Jadi asesona meriah sama gereja mantap dong mang gue kan ya. Terima kasih. Tugas-tugas terakhir Aima hari ulang tahun di kita. Aima lang 3 hari. Asih panitia boleh ada siol pada sana siam diberangnya orang. Biar kita panitia ulang tahun Dua Besar Indah Assalamualaikum. Ya, perlu waktu kita untuk merayakan ulang tahun GKPS Harapan Indah yang ke-11 tanggal 7 Juli ya 2024 yang ke-11. Jadi kami sudah merancang semua apa yang kita adakan di tata cara nanti dan ada prakteknya sudah ditunjuk siapa-siapa orangnya. Yo besok kita maningaruk kita anak kebesaran alanyon sada horja malas niur. Jadi senang malas niur itu dari tanggal 7 Ai cukup juga dari sekitar mana beratnya sampai bahan bisa mana itu juga. Iya. Salam Batah Gangguan. Kami dari panitia seksi acara kan nanti di tata ibadah itu ada puji-pujian dari seksi Inang, seksi Nama Poso, seksi Bapak. Jadi kami berharap mintalah kepada Bapak Inang Nama Poso supaya mempersiapkan diri supaya bisa ikut nanti tampil di tata ibadah. Jadi mulai dari sekarang udah bisa lah dipersiapkan latihan. Terus ada juga selesai latihan ini nanti akan diadakan latihan drama dari perwakilan dari Bapak 7 orang, seksi yang 1 orang, seksi Nama Poso 4 orang. Jadi nama-nama yang sudah dibuat ya kiranya bisa lah ikut berperan serta untuk memeriahkan acara ulang tahun gereja kita nanti tanggal 7 Juli 2024. Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih Bapak Garuban. Jadi Hanami sebagai bendahara ada menghubungi perayaan tahun anggona ibu tepun kita sudah. Jadi anggaran dan dana berkisar 25 juta. Janah sumber pemasukan Aima Humbani Pendola Sumpah Panitia galangan seksi obat seksi Aima si Bapak Inang Naposo Pak Konseptor baru PMG Napar Pudi Sahali Bani Hida Ganupan Totoriat Jemaat. Jadi bagal di tutorial jemaat naik sepakati kita bahan ini 300.000 tapi IP songon naik tahun Bapak Perhangerta ulang kita marbiar anggolang kita berhira 300 nah sedia bagal di Buruta IP masih dere jana hanami kembali panitia seksi keuangan nah 2 minggu rumah merdala hanami kita nalape
Dohok do pema bere stok kinai selesai ibadah di luar mungkin boy jumpai han aminan siam. So naima terima kasih mak. Ya, terima kasih. Jadi, Karena ada budget kita. Kalau kita hitung budget kita 2 bulan. tapi kami juga akan men-share nanti uang dibeli itu untuk apa? Misalnya dekorasi berapa, konsumsi berapa, ini berapa, akan kami share nanti di grup GKPS Harapan Indah. AC jelas. Ya, tapi ini sudah kita bikin tadi pekerja itu besarnya, tapi bagaimana budget kita? Karena semua di korban pendidikan 10 orang yang sakit kusta disebutkan hanya 1 yang mengucap syukur. Jadi semua selain ada dapat masuk itu masih jalan. Semua pasur, masih bakal lagi masuk. Di sana akan naik. Berbagi, ini tuh gereja kita juga. Ya kita berbagi lah. Orang saudara karena bila kita selesai lagi. Emang bagi doa kami. Terima kasih mak. Silakan berdoa. Jadi biar saya nggak maksud kita mah ini bulan lebih baik dari tahun magang lebih baik. Berarti balas nyuruh ngadep susah tahun beri-beri. Jadi emang mungkin selamat datang makanan yang lampung. Lagi doa lampung rumah marmin guru pokok kita. Balas nyuruh. Ya terima kasih sebelum mulai berita Tuhan boleh masalah tempat untuk latihan masing-masing. Saya masih salaman kita, saya masih si bertugas maju lebih, saya masih salaman.